Gongita, biasa dipanggil Widya atau Gongita juga boleh, atau mau panggil sayang juga boleh. Salah! Jadi di video kali ini aku akan membahas secara singkat mengenai sebuah artikel yang membahas mengenai sukses bisnis dengan strategi merek. Jadi artikel yang berjudul Cerita Perjalanan Sukses Bisnis Kedai Kopi dengan Strategi Merek ini membahas mengenai kedai kopi Starbucks yang sukses dengan strategi mereknya. Setelah saya membaca artikel tersebut, saya bisa menyimpulkan beberapa hal terkait kedai kopi ini. Tapi sebelum itu, pasti semua udah pada tahu kan kedai kopi yang aku maksud? Tahu? Ya juga sih, pasti semua udah pada tahu kan ya. Siapa sih dari kita yang tidak mengetahui minuman kekinian ini? Aroma kopi yang khas saat kita memasuki gerai Starbucks menjadi salah satu jurus pemikat konsumen. Ditambah lagi tempatnya yang nyaman yang bisa digunakan untuk bersantai ataupun mengerjakan tugas. Di dalam artikel sudah dijelaskan sedikit terkait poin plus dari Starbucks dan saya setuju akan hal tersebut. Nah, di balik semua itu yang tidak kalah pentingnya adalah strategi merek yang dilakukan oleh Starbucks seperti yang dikatakan dalam artikel tersebut. Pada 1990, karena hanya Starbucks yang menawarkan kopi spesial serta tidak ada pesaing kala itu sehingga membuatnya terkenal dan memiliki merek di mata masyarakat. Sehingga dapat dikatakan fokus utama Starbucks itu adalah strategi mereknya yang ditangkap oleh frasa kopi langsung. Ungkapan ini mencerminkan pentingnya menjaga budaya kopi nasional agar tetap hidup. Namun baru-baru ini terdengar kabar bahwa minat konsumen terhadap Starbucks sudah mulai menurun karena sistem penulisan nama di cup-nya itu sudah dihilangkan. Hal itu menurut saya menjadi penyebab konsumen tidak terlalu suka lagi untuk berkunjung ke Starbucks. Istilahnya loyalitasnya menurun karena dengan menuliskan nama kita di cup-nya itu, kemudian dipanggil itu ada kesan tersendiri dan membuat hati senang. Nama yang ditulis di cup-nya pun bisa menambah nilai keestetikan Starbucks saat di-share ke sosial media. Jadi secara tidak langsung para konsumen memasarkan produk kopi tersebut melalui sosial media tanpa Starbucks membayarnya sepeser. Namun masih banyak yang tetap berkunjung ke sana demi memenuhi keinginannya dengan kopi Nusantara ataupun sekedar memenuhi gengsinya agar minum minuman kopi yang bermerek. Itulah kekuatan dan pentingnya strategi merek dalam suatu bisnis. Jadi strategi yang digunakan Starbucks dalam merancang dan mengelola produk barunya yaitu dengan mengelola berdasarkan permintaan, berdasarkan keadaan, dan berdasarkan kolaboratif. Jadi Starbucks itu melihat dan menganalisis data tentang apa yang dibutuhkan konsumen dan memberikan informasi tersebut kepada seluruh pihak terkait dalam rantai pasokan. Dengan begitu, siklus dapat berjalan lebih efisien dan Starbucks juga akan dapat merancang produk baru sesuai dengan permintaan konsumen di masa depan. Selain itu, Starbucks juga menjalin kolaborasi dengan beberapa perusahaan seperti Nestle. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah produk kopi larut instan premium Starbucks yang merupakan bagian dari inovasi. Ini contohnya. Starbucks itu memiliki jaringan supply chain yang kompleks dan terintegrasi dengan baik. Starbucks menjalin kerjasama dengan pemasok untuk mendapatkan pasokan biji kopi yang berkualitas. Mereka juga memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial dari pemasok mereka dalam memproduksi kopi yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Contohnya seperti program yang dilaksanakan Starbucks yaitu memberikan 48.000 bibit kopi kepada petani di Jawa Barat. Selain itu, Starbucks memiliki pusat distribusi yang terpusat di Amerika Serikat dengan lokasi di Eropa dan Asia. Pusat distribusi ini memungkinkan Starbucks untuk mengirimkan produk ke seluruh dunia dengan menggunakan teknologi untuk memantau ketersediaan produk dan mengoptimalkan operasi mereka dengan cepat dan efisien. Jadi, Starbucks tentu memiliki beberapa strategi dalam mengelola permintaan konsumen, yaitu menyediakan berbagai macam menu dan dapat mempersonalisasikan menu tersebut menjadi request jenis kopi, jenis suhu, topping, ukuran, dan juga yang lainnya sesuai keinginan konsumen. Selain itu, Starbucks juga selalu memperhatikan dan mengutamakan kualitas produknya agar tetap menjadi yang terbaik bagi konsumen dan menyediakan tempat yang nyaman, serta tidak lupa membuat berbagai promo, member card, dan sosial media untuk menerima saran dari konsumen sehingga dapat meningkatkan loyalitas kepada konsumen. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya tutup dengan terima kasih.